Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saat ini kita akan membahas investasi yang terbaik itu sebenarnya investasi apa sih? Saudara-saudara, apakah itu bapak-bapak, ibu-ibu, itu bekerja ke luar negeri untuk mencari investasi masa depan. Ada yang ke Hong Kong bekerja gitu. Di sana mau mencari kelebihan untuk investasi masa depan. Ada ungkapan supaya ada perubahan nasib, khususnya kepada anak-anak yang ditinggalkan, ya semoga pendidikannya nanti lebih bagus. Tapi sayang, investasi itu kemudian harapan yang besar daripada tenaga kerja kita itu disambar dengan buas oleh Yusuf Mansur, diselewengkan, dihilangkan, lalu mereka dicampakkan. Memang dari awal kalau kita pakai nalar, sebenarnya dari awal ya investasi model Yusuf Mansur itu pasti akan berakibat sangat rentan dengan penipuan, karena tidak punya akad yang jelas, tidak jelas ya dia mau pakai apa gitu. Nah sekarang tentu saja kita yakin ibu-ibu semua, bapak-bapak yang pengen nasib ke depan ini, nasib anak-anak lebih baik, tentu tidak akan pernah merasa putus asa. Kita akan berjuang terus bagaimana anak-anak ke depan itu lebih baik gitu. Sekarang apa investasi yang perlu kita siapkan? Ya misalnya ya investasi yang baik itu adalah menyekolahkan anak-anak ke sekolah yang baik. Lalu saya katakan, saat kita kan nggak punya kemampuan untuk sekolah panjang. Misalnya ibu-ibu di sini itu menyekolahkan anak, katakanlah dia perempuan, disekolahkan ke sekolah perawat dengan harapan nanti sekolah perawat kan banyak itu, ada yang punya pemerintah, ada yang swasta ya. Swasta yang paling banyak sekolah perawat itu kalau kita umat Islam ya punya Muhammadiyah gitu, atau Nasihatul Asia, atau punya Asia. Ya kita berharap setelah dia tamat itu biasanya ada lapangan pekerjaan. Harapannya kalau lapangan pekerjaannya bahasa Inggrisnya bagus, berharap bisa misalnya menjadi perawat di Hospital Elizabeth di Singapura misalnya. Bisa bekerja di situ, tentu gajinya juga besar gitu. Jadi itu investasi yang perlu diperjuangkan. Di hasil tabungan bekerja itu kalau bisa menghasilkan anak sekolah yang lebih bagus, itu sebenarnya investasi masa depan. Tapi ada juga yang mengatakan saat kita modal kita terbatas, anak saya laki-laki, kemana mesti saya sekolahkan? Saya ingin juga anak saya misalnya sekolahnya sekolah yang baik. Kalau saya menyarankan, kalau ada yang banyak itu, misalnya sekarang sekolah ke Timur Tengah itu jauh lebih mudah dan lebih murah. Katakanlah yang saya tahu itu sekolah di Kairo, di Mesir. Bahasa pengantarnya bahasa Arab. Di sana itu sekolah free. Gratis, Bu. Free. Baik itu ya tingkat S1 lah umumnya. S1 itu free. S2-nya juga free. Hanya kita perlu persiapan kalau yang banyak ke sana itu sekarang itu melalui jalur pesantren gitu. Tapi tanpa jalur pesantren itu juga bisa. Karena di sana itu peluang untuk mendapatkan beasiswa selain beasiswa Al-Azhar itu banyak gitu. Dan biaya hidup di sana relatif murah. Misalnya ya berapa biaya hidup kalau misalnya kalau sekolah di Kairo? Ya dengan $100 sebenarnya ya sudah tercover semuanya. Karena di sana itu hanya perlu living cost, ya kan? Itu biaya makan. Sementara biaya sekolah itu, kalau sekolahnya sekolah agama ya, sekolah agama, belajar sastra Arab, itu sebenarnya free gitu. Free-nya arti kata nggak ada dimintain, nggak kita tempat kita di sini free, tapi ada buntut yang enggak, di sana tuh gratis, benar-benar gratis gitu. Jadi yang perlu diperjuangkan itu adalah modal untuk 1 tahun pertama. 1 tahun pertama itu mungkin tiket
ditambah nanti biaya hidup, ya sekitar 30 juta itu mungkin ya make sense lah, itu udah cukup untuk biaya hidup 1 tahun. Nah, Jakarta kan juga biaya hidup segitu gitu. Kalau dia bisa naik kelas, naik tingkat gitu, maka ada beasiswa lokal di situ tuh. Apakah Baitul Zakah, begitu juga nanti dari Majelis A'la. Tapi kalau syukur-syukur kalau dari Indonesia ini dia beasiswa Al-Azhar, ya bisa di situ sampai tamat gitu. Kemudian sekarang untuk 5 atau 6 tahun ke depan, itu peluang kerja, orang bekerja di saat musim haji di Saudi itu masih terbuka lebar gitu. Kalau zaman saya selalu ya andalan orang itu adalah bekerja di Saudi. 2 bulan dia bekerja, itu biasanya sudah bisa membiayai hidupnya untuk mengcover 1 tahun ke depan gitu. Karena di Mesir itu untuk bekerja sambil sekolah peluangnya kecil, kecuali bisa menulis, jadi wartawan. Terus zaman saya dulu begitu, jadi wartawan, menjadi membantu di kedutaan gitu. Tapi itu peluangnya sangat sedikit. Tapi bekerja di Saudi 2 bulan, mereka sudah bisa untuk hidup di Kairo selama 1 tahun gitu. Lantas nanti pekerjaannya di mana? Ibu-ibu lihat, ya Arab ke depan itu akan membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak. Sangat banyak. Kalau yang sudah-sudah, ya kawan-kawan yang dari Mesir itu, apakah dia tamat S1 atau tidak, dia punya pengalaman menjadi tour guide di Saudi itu, pulang ke sini mereka umumnya ada yang membuat travel haji dan umrah. Dari situ mereka mendapatkan income yang cukup bagus gitu. Bahkan juga tidak sedikit di sini itu lapang pekerjaannya ya menjadi tenaga pembimbing haji dan umrah. Kalau dia bisa tamat sampai S2 ya maka bisa menjadi dosen di berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Tapi oke lah, misalnya ada yang takut, loh kalau anak saya gagal bagaimana gitu. Ya kalau pikiran saya gagal mencoba itu lebih bagus daripada orang tidak berani mencoba gitu. Nah di sini S1 kan juga banyak tantangannya. Nah tapi kalau tamat di Timur Tengah, Arab masa depan itu kan seperti perencanaan dari Pangeran Muhammad bin Salman. Dia ingin membawa pencerahan baru di Timur Tengah sehingga Arab Saudi ke depan itu akan makmur seperti negara-negara yang ada di Eropa. Maka ke depan itu kita lihat, kalau dahulu di Jeddah, Makkah dan Madinah itu ya isinya itu hanya orang-orang yang ingin pergi haji dan umrah. Tapi ke depan kota-kota itu nanti akan menjadi ya seperti Jeddah, Riyadh, itu akan menjadi kota-kota industri di mana akan didatangi oleh orang-orang dari seluruh dunia. Nah, kalau kita pandai bahasa, saya kira itu peluang yang sangat bagus yang tidak mungkin didapatkan oleh orang-orang yang tidak mengerti bahasanya. Nah, bahasa di Arab itu bahasa pengantar resmi adalah bahasa Arab. Bahasa yang dipakai oleh lebih dari 22 negara yang tersebar dari semenanjung Arabia sampai nanti ke tanduk Afrika Utara. Mereka itu umumnya berbahasa Arab. Itu untuk lapangan pekerjaan. Jadi lapangan pekerjaan nanti itu bagi orang-orang yang sekolah di Timur Tengah, tidak saja dia pulang ke Indonesia, di Arab itu sendiri nanti lapangan pekerjaan akan banyak. Apalagi kalau gagasan 10 langkah Arab ke depan yang sedang digagas oleh Muhammad bin Salman, Pangeran Muhammad bin Salman, itu nanti akan menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Karena sepanjang Laut Merah itu nanti akan menjadi resort wisata. Gitu. Resort wisata. Dan Jeddah hari ini, ya 5 tahun lagi nanti itu akan berubah wajah secara ekstrim. Di mana Jeddah akan menjadi pusat industri, prawisata, dan kota dagang. Gitu. Jadi itu investasi yang harus kita bangun dari sekarang. Jadi kalau para pemirsa menyekolahkan anaknya, untuk konsultasi nanti bisa kita buat konsultasi gratis di
silahkan dikontak di telepon, di HP Pelita 5 Pilar yang ada ini. Kita bisa membicarakan apa investasi ke depan gitu. Kalau sains mungkin investasinya sangat mahal gitu. Tapi ada juga investasi murah, yaitu masalah-masalah bahasa dan kebudayaan, termasuk di dalamnya belajar Islam. Itu murah gitu. Dan itu hampir, kalau kita bisa sekolah di Jakarta, nah, di sana juga bisa sekolah gitu. Kalau ibu-ibu bisa menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi swasta di sini di Jakarta, katakanlah sekolah di Kairo itu sama aja biaya dengan orang sekolah di UIN gitu. Di IAIN yang dulu yang sekarang di UIN sama, enggak berapa beda dikit lah. Mungkin di Kairo saya kira jauh lebih murah dibanding sekolah di Jakarta. Itu kita lihat investasi yang mencerahkan, yang kemungkinan gagalnya itu sedikit gitu. Dan bandingkan nanti dengan investasi yang ditawarkan oleh Yusuf Mansur, itu sebagian besar itu mayat-mayatnya bergelimpangan itu. Kenapa? Karena dari awal sudah diniatkan untuk tidak sukses. Maka dibuatlah perangkat-perangkat yang membuat Yusuf Mansurnya selamat, tapi nanti orang-orang yang mencintai Yusuf Mansurnya akan dilemparkan begitu saja. Dia tidak akan peduli lagi gitu. Jadi ini tawaran kita, kalau para pemirsa mempunyai anak yang ingin investasi di masa depannya itu menjadi bagus gitu, maka investasi bahasa dan agama adalah investasi masa depan yang kalau kita lihat dari segi pasar gitu, di Timur Tengah itu pasarnya sangat luas dan terbuka lebar. Nah, kalau sekiranya saya masih muda ini, saya ingin lagi belajar yang lebih teratur, sehingga pasar Timur Tengah itu kita ikut menikmatinya. Nah sekarang, kalau di Timur Tengahnya nanti terbuka pasar yang lebar, nah seperti diungkapkan oleh Will Durant itu, agama itu kan punya napas 100, sementara manusia punya jiwa 1. Manusia bisa mati, tapi agama tidak bisa mati. Jadi pasarnya di sini itu juga luas gitu. Jadi jangan takut, investasi masa depan itu adalah investasi pendidikan. Baik itu pendidikan sains, maupun itu pendidikan dalam bidang sastra, agama, dan yang free dan murah itu ada di Timur Tengah. Timur Tengah khususnya sekarang yang sedang terbuka bagus itu adalah Kairo, Mesir maksudnya, begitu juga nanti di Republik Sudan. Sudan juga sudah menjadi negara demokrasi dan terbuka dan sudah welcome di international community. Mereka berbahasa pengantar bahasa Arab, biaya hidup juga murah, kesempatan untuk belajar dibuka lebar. Nah ini sekali lagi, mari kita camkan bersama bahwa hari depan untuk anak-anak kita itu haruslah lebih baik dengan hari-hari atau nasib yang kita alami hari ini. Mudah-mudahan para pemirsa semua tetap kita bersemangat untuk merubah nasib generasi kita, walaupun langkah-langkah kita sekarang ada yang terhantuk karena kasus-kasus yang dibikin oleh Yusuf Mansur dan pengikut-pengikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.